Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian hadits pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mana beliau kumpulkan di hadits ini, di kitab ini, hadits-hadits yang maknanya luas, tapi kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah kalimat-kalimat yang pendek untuk membangun kehidupan kita dunia dan akhirat. Di malam hari ini kita masuk di hadits ke-19 dari 42 hadits yang beliau sebutkan. Kata beliau, al-haditsu at-tasi'a asyara, hadits yang ke-19. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauman. Faqala ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajiduhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatil as-suh. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, ihfadillah tajiduhu amamak. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis shiddah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ini hadits cukup panjang, tapi kalau kita memahami dengan baik apa yang terkandung di dalamnya, bahwa akan kita dapatkan kehidupan dunia ini mudah, dan akan mudah bagi kita menerima takdir yang ditakdirkan untuk kita. Ini kalau terkait dengan takdir. Terkait dengan hak dan kewajiban kita kepada Allah juga disinggung di hadits ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai hamba supaya kita mendapatkan hak kita dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Jadi dari Abdullah ibn Abbas beliau berkata, ini Abdullah ibn Abbas tentunya waktu itu masih kecil, masih anak-anak, karena beliau Nabi meninggal itu masih muda sekali. Masih muda sekali. Ini termasuk sahabat muda. Bersamaan dengan itu beliau adalah sepupunya Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk dari keluarga Nabi SAW. Nabi menasihatkan kepadanya nasihat ini yang ada di hadapan kita. Yang mana nasihat ini untuk Ibn Abbas dan untuk kita semua yang mendengar. Dan kita akan mendapatkan keutamaan jika kita menjalankannya. Jadi beliau bercerita, saya pernah dibonceng di belakang Nabi SAW. Kebiasaan Nabi SAW, beliau seperti itu.
orang yang paling sederhana, tawadhu. Ya, belum Nabi Allah tapi juga bergaul bersama para sahabat. Ya, bercanda dengan para sahabat, membonceng para sahabat. Sekarang belum membonceng Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Pada suatu hari Nabi menasihatkan kepadanya sebuah nasihat yang sekarang ini. Nabi berkata kepadanya, ya gulam, wahai ya gulam, itu seorang anak muda. Inni u'allimuka kalimat. Saya akan mengajarkan kepada kamu beberapa nasihat. Yang pertama, ihfadillah. Ini nasihat pertama. Ihfadillah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Ini nasihat pertama ini. Ini kalimat kalau kita hitung kata yang dipakai ada 4 kata. Ihfad Allah, yahfadka. 4 kata. Tapi kalau kita mau uraikan, itu sangat banyak. Yang mana di sini adalah terdapat sebuah anjuran. Dan kalau kita lakukan, kita akan mendapatkan balasan. Anjurannya apa? Di kalimat pertama. Ihfadillah. Jaga Allah. Pertanyaannya, apakah perlu kita menjaga Allah? Allah kan pencipta segala sesuatu. Allah yang memberikan rezeki kepada segala sesuatu. Yang kalau dia kehendaki sebuah manfaat, tidak ada yang bisa menolak. Sebaliknya, kalau dia kehendaki sebuah bahaya, tidak ada yang bisa juga menahan. Sehingga, apa maksud dari jagalah Allah? Maka Allah akan menjagamu. Itu poin kedua. Jaga Allah. Allah akan menjaga. Kata para ulama, maksudnya adalah ihfad hududah. Jaga batasan-batasan Allah. Halal haram. Ihfad huquqah. Jaga hak-hak Allah. Wa awamirah. Jaga perintah-perintah Allah. Wa nawahiyah. Jaga larangan-larangan Allah. Maka yahfadka, balasannya Allah akan menjagamu. Kita jaga sholat, maka Allah akan menjaga kita. Allah perintah memang kita untuk menjaga sholat. Hafidhu ala sholawat. Jagalah sholat 5 waktu. Wa sholatil wusta, dan sholat asar. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menjaga sholatnya. Ketika Allah memuji orang-orang beriman, di antara yang disebutkan adalah walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga sholat mereka. Yang mana kata Nabi, man hafadhu alaiha, siapa yang menjaga sholatnya, kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Siapa yang menjaganya, maka atasnya janji Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Ini dibilang, dikatakan tadi, jaga Allah, Allah akan menjagamu. Jaga di antaranya sholat, maka Allah akan menjagamu dengan cara dimasukkan ke dalam surga. Juga Nabi SAW di dalam hadits yang lain, Nabi katakan, man hafadhu alaihinna, siapa yang menjaga sholatnya, kunna lahu nur wa burhan wa najah yaumil qiyamah, maka dia akan menjadi cahaya keselamatan baginya pada hari kiamat. Jaga sholat, jaga wudhu, ya, itu namanya menjaga Allah. Yang mana kata Nabi SAW, la yuhafidhu alal wudhu illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudhu kecuali yang beriman. Jaga wudhunya. Itu ciri kalau kita beriman. Jaga sumpah. Allah perintahkan, wahfadhu aimanakum, jaga sumpah kalian, jangan sembarang bersumpah. Jangan sampai kita bersumpah baru kita berdusta. Jaga sumpahnya. Iya.
Banyak orang bermudahan untuk bersumpah, untuk berjanji, tapi tidak menjaga sumpah dan janjinya. Berarti dia tidak menjaga Allah. Di antara juga yang disebutkan oleh para ulama, jaga mulutnya. Masuk di sumpah tadi, tapi secara khusus jaga lidahnya. Dan jaga apa yang di antara dua paha. Kalau kita menjaga ini, maka Allah akan menjaga kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi abman lahul jannah." Siapa yang menjamin untukku untuk selalu menjaga apa yang ada di antara dua tulang pipinya ini, di dua tulang rahangnya, dan apa yang ada di antara dua pahanya, saya jamin untuknya surga. Berarti jaga Allah, jaga ucapannya, jaga kemaluannya, Allah akan menjamin surga. Berarti Allah akan menjaga kita. Juga jaga hatinya, jaga pendengaran, jaga penglihatan. Karena tiga ini kita semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang. Allah berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua ini akan ditanya nanti pada hari kiamat. Jadi jaga pendengarannya, jaga penglihatannya, pandangannya, jaga hati kita. Iya, ini kan sumber masuknya segala sesuatu dalam diri kita. Dari pendengaran, dari penglihatan, kemudian akan ditolak atau diterima oleh hati. Tiga ini akan ditanya. Hati-hati, Allah tahu apa isi hati kita. Allah berfirman, "Wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu." Ketahuilah, Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian. Hati-hatilah. Hati-hatilah. Iya. Makanya orang munafik, ketika dia bersyahadat la ilaha illallah dengan lisan, tapi dia sembunyikan kekafirannya untuk berlindung di hadapan Nabi, tapi tidak bisa berlindung di hadapan Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, "Innal munafikina fid darkil asfali minan nar." Orang-orang munafik berada di posisi yang paling bawah dari neraka. Tingkatan paling bawah. Lebih bawah daripada orang kafir. Lebih bawah daripada orang kafir. Kenapa? Dia tidak jaga hatinya. Dia cuma jaga lisannya, ngomong, berucap, yang dengannya selamat dirinya tidak dibunuh oleh Nabi, tidak diperangi. Selamat hartanya tidak diambil. Karena dia bersyahadat. Tapi tidak menjaga hatinya. Apa yang terjadi? Nah, ini dikatakan oleh Nabi tadi, jaga Allah, Allah akan menjaga. Itu jaminan. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Kalimat pertama. Kalimat yang kedua, ihfadillah tajiduhu tujah. Jaga Allah. Allah, kamu akan mendapati Allah di hadapan. Iya. Ini balasan yang kedua bagi orang yang menjaga Allah. Bagaimana bentuknya itu? Al-Imam Nawawi sebutkan riwayat yang kedua itu. Gimana maksudnya? Kalau kita menjaga Allah, kita akan mendapati Allah di hadapan kita. Maksudnya gimana itu? Diterangkan di hadis riwayat setelahnya. Ihfadillah tajiduhu amama. Jaga Allah, kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Gimana itu? Ta'arraf ilallahi firqa ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah saat kamu senang. Allah akan mengenalimu saat kamu susah. Kan banyak orang saat susah masuk masjid. Bahkan ada orang saat susah bangkrut berdagang, mau masuk pesantren. Orang begitu. Iya.
banyak utangnya. Langsung datang sama saya, Ustaz, terima ji santri yang sudah tua. Kenapa Ki? Kan ternyata terlilit utang, bisnis. Kan masalah begitu. Tidak begitu caranya. Saat kamu senang, kenali Allah. Maka Allah akan mengenalimu saat kamu susah. Jangan kalau kita kaya, kita lupa Allah. Jangan saat dagangan kita untung, lupa Allah. Nanti susah, baru ingat. Tidak boleh. Orang ada orang begitu. Iya, ada orang seperti itu. Itu tidak dibolehkan. Kalau kamu mau Allah mengenalmu, saat kamu susah, kenali dia saat kamu senang. Ini Nabi yang bilang. Nabi yang katakan, ta'arraf ilallahi firraqa, ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah saat kamu senang, maka Allah akan mengenalmu saat kamu susah. Saat kamu susah. Jangan sampai kita seperti orang-orang musyrik. Kita orang musyrik. Orang musyrik di zaman dulu sebelum Nabi diutus. Bukan musyrik di zaman kita. Kalau musyrik di zaman kita itu parah. Lebih parah daripada musyrik di zaman dahulu. Musyrik di zaman jahiliyah, kalau mereka senang, mereka syirik. Berdoa kepada selain Allah, mereka syirik. Tapi kalau saat mereka susah, ditimpa oleh kesusahan, oh, hilang semua yang dia sembah selain Allah itu. Mereka hanya berdoa kepada Allah saja. Itu musyrik zaman dulu. Musyrik itu, kita tidak boleh begitu. Kita ini mukmin. Kita ini hamba Allah. Saat senang, kita ini hambanya Allah. Saat susah, kita juga hambanya Allah. Iya, kita juga hambanya Allah. Maka dua keadaan itu harus kita kenal Allah. Kalau mau kita dikenali oleh Allah. Keterangannya juga setelahnya. Diterangkan setelahnya. Wa alam ketahuilah. Anna ma aqta'aka lam yakun lisib. Apa yang merupakan hal yang yang ditakdirkan tidak akan menimpamu, tidak mungkin menimpamu. Kalau sudah takdirnya, tidak mungkin kita akan ditimpakan hal tersebut. Dan apa yang memang ditakdirkan kita dapat, maka tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Setelah itu kembali lagi. Wa'alam annan nusra ma'as-sabr. Ketahuilah, pertolongan itu bersamaan dengan adanya kesabaran. Ini maksud, kalau kita susah, ditimpakan kesusahan, terus kita bersabar, disitulah pertolongan. Wa annal faraj ma'al karbi. Kesusahan itu, jalan keluar itu bersamaan dengan adanya kesusahan. Setiap kita susah, pasti ada jalan keluar. Karena orang beriman, itu tidak ada jalan buntunya. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Hanya saja kita harus bersabar. Wa anna ma'al usri yusra. Bersamaan dengan kesusahan itu pasti ada kemudahan. Inilah dikatakan tadi, jaga Allah, kamu akan mendapatkan Allah di hadapan. Karena setiap kita susah, kalau kita menjaga Allah, saat kita senang, maka kemudahan ada di hadapan kita. Setiap kita ditimpa musibah, kita bersabar, maka pertolongan Allah ada di hadapan kita. Makanya Nabi tegaskan setelahnya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, minta kepada Allah. Jangan minta kepada orang yang sama-sama kedudukannya dengan kamu, yang sama-sama lemah, sama-sama susah. Langsung saja minta kepada Allah. Apa kebutuhan kita? Minta kepada Allah. Allah pasti akan mengabulkan. Kata para ulama, iblis saja dia minta kepada Allah, dia makhluk paling kafir. Disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam, sujud pemuliaan, bukan sujud penghambaan. Dia tidak mau, dia sombong, dia bilang, kenapa saya harus sujud kepada yang engkau ciptakan dari tanah? Saya ini kan dari api, lebih tinggi. Dia tidak mau sujud. Allah hukumi dia, pasti masuk neraka. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Dia minta kepada Allah, ya Allah, kepada Allah dia minta. Berikan saya tenggang waktu sampai hari kiamat.
Allah kabulkan permintaannya. Itu iblis. Iya. Kalau kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus yakin. Makanya kalau kamu minta kepada Allah. Di ayat tentunya kita maklumi bersama, firman Allah terkenal sekali. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian berkata, berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan. Kita semua ini, tidak perlu kita minta sama saya, Ustaz tolong doakan saya. Tidak, langsung saja. Kamu berdoa, saya akan kabulkan. Jangan menghinakan diri kita sendiri. Oh, saya ini pendosa, saya ini. Tidak. Kalau memang kita hamba Allah, berdoa. Makanya Allah ancam setelahnya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadat. Sesungguhnya orang-orang menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah. Itu bahaya. Kita kalau tidak langsung berdoa kepadanya, kita dianggap sombong. Saya dekuluna jahannam pada akhirnya. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Kan bahaya. Langsung saja berdoa kepada Allah. Karena Allah ya, Nabi juga bilang begitu. Allah tadi bilang di Quran. Berdoalah kalian kepadaku, saya akan kabulkan. Di sini kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau berdoa, langsung saja berdoa kepada Allah. Kapan kita diberikan taufik untuk berdoa, langsung saja. Jangan tunggu-tunggu nanti sepertiga malam terakhir. Enggak. Karena ini diberikan taufik untuk berdoa, itu nikmat. Itu nikmat. Iya, jangan tunggu nanti. Enggak. Sekarang, saat kita diberikan taufik, berdoa. Jangan tunggu setelah sholat 5 waktu. Tidak boleh kita tunggu-tunggu begitu. Allah langsung perintahkan. Berdoa kepadaku, saya akan kabul. Saya akan kabulkan. Nabi bilang, kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini menunjukkan berdoa, meminta pertolongan itu adalah ibadah. Karena kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah. Siapa yang meminta pertolongan, berdoa kepada selain Allah, hukumnya kafir. Karena musyrik. Musyrik. Iya. Tidak diterima doanya. Tidak diterima doanya. Dan batal ibadahnya. Dan kalau menguraikan dalil-dalil akan batalnya, itu tentunya ada di bab pembahasan syiriknya beribadah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini adalah penekanan kalau kamu mau meminta pertolongan, berdoa, mintalah kepada Allah. Jangan kepada umat, kepada manusia yang sama-sama lemah dengan kamu. Karena Nabi jelaskan, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, ketahuilah kalau umat manusia, lalu jitama'at, kalau semua mereka berkumpul, jangan kita ini satu masjid ini, umat, semua mereka berkumpul, la yanfa'uka bisyai, untuk memberikan manfaat kepada kamu tentang sesuatu perkara. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan mungkin memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah tuliskan untuk. Berarti kan kembali ke Allah. Iya. Berdoa kepada Allah. Allah yang memiliki hati semua orang. Hati semua orang. Iya. Karena hati semua orang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat itu kalau orang lain berikan kepada kita, itu telah ditulis oleh yang di atas langit. Bukan orang itu. Tidak boleh kita bersandar kepada orangnya. Orang itu hanya sebab. Orang itu hanya sebab. Makanya Nabi tegaskan, kalau seluruh manusia berkumpul, memberikan kamu manfaat, mereka tidak akan bisa. Kecuali sesuatu memang Allah sudah tuliskan. Sebaliknya, kalau mereka berkumpul bersatu, untuk memberikan bahaya kepadamu, mereka mau mencelakakanmu,
dengan sesuatu, tidak akan mungkin mereka bisa timpakan bahaya itu kepadamu kecuali sesuatu yang Allah telah tuliskan untukmu juga. Karena rufi'atil aqlam, pena itu sudah terangkat, tidak ada lagi tulisan takdir baru. Karena awal ma khalaqallahul qalam, yang pertama sekali yang Allah cipta adalah pena. Ketika dia dicipta, Allah katakan kepadanya, uktub, tulis. Penanya bilang, mada aktub, apa yang saya harus tulis? Apa kata Allah? Uktub ma huwa kain ilal abad. Tulis apa yang akan terjadi sampai selama-lamanya, sampai hari kiamat. Jadi kita semua ini sudah ditulis. Kita jadi apa, kita akan kemana, meninggal di mana, kita akan kemana, makan apa, pakai apa, semuanya sudah ditulis. Pena sudah terangkat. Wajah kaki suhu, lembaran-lembaran takdir itu sudah mengering, tidak akan lagi diubah. Tidak akan lagi diubah. Maka sangatlah hina kalau ada orang bersandar kepada orang lain atau ada orang yang menghinakan dirinya kepada makhluk yang lemah sesamanya dalam hal ibadah, dalam hal penghambaan. Seharusnya kita mengangkat tangan ke langit. Alhamdulillah. Baik, ini hadits yang disebutkan dan kita juga telah selesai. Ya, untuk potongan pertama dan kedua. Ini hadits, alhamdulillah, kita kalau baca berulang di kitab ini, yaitu kitab Al-Arba'in, insyaallah ta'ala akan memberikan keyakinan yang kuat terhadap diri kita dalam keimanan terkait dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dulu, insyaallah. Nanti kita baca lagi hadis yang berikutnya, hadis ke-20. Ustaz, apakah betul dalam Islam tidak boleh memakan makanan yang diberi nama setan? Contoh mie setan. Iya. Masya. Iya. Iya. Kalau untuk menjauhi, untuk menampakkan permusuhan dengan setan, karena Allah perintahkan kita untuk menjadikan setan sebagai musuh, tidak boleh kita makan. Tidak boleh kita memakan. Dan sebagai pedagang orang muslim, itu penamaan itu namanya tafa'ul. Penamaan itu kita dengan memberinya nama, kita bersangka baik dengannya. Jangan memberi nama dengan yang membuat kita bersangka buruk. Tidak boleh seperti itu. Dalam pemberian nama, ini untuk pedagang. Kalau kita mau beri nama sesuatu, beri nama yang baik. Beri nama yang baik. Waktu ada kisah sebenarnya. Waktu Adam dan Hawa hamil pertama. Jadi ketika dia hamil pertama, datang iblis bisikan. Iya. Kasih nama Abdul Harith. Abdul Harith hambanya setan. Itu salah satu nama setan. Dia nggak mau. Itu kan Adam bebas dari hal tersebut. Tapi dia digoda terus. Akhirnya waktu itu lahir tidak berhasil. Tidak berhasil. Pada yang kedua, digoda lagi seperti itu. Dia nggak mau terima itu. Tapi bisikan karena kecintaan terhadap anak, dia kasih nama. Akhirnya tidak berhasil juga. Tidak berhasil juga. Dia berserikat. Jadi syaitan itu ada yang berserikat pada seorang dalam harta, dalam keturunan. Dalam keturunan. Caranya ya seperti itu. Kadang dia berikan bisikan, kasih nama anakmu seperti ini. Kasih nama anakmu seperti ini. Tergoda dengan hal tersebut karena kadang kecintaan terhadap anak membuat dia kasih nama seperti itu. Iya. Makanya hal itu adalah hal yang disalah. Hal itu adalah hal yang disalahkan. Karena itu termasuk syirik dalam lafaz. Hamba setan. Hamba setan. Nah, kita dalam makanan tidak boleh kita kasih makan setan. Ya, kalau makan baca bismillah. Nanti kita makan apa? Mie setan. Tidak bagus. Tidak boleh. Tidak boleh kita kasih nama dan tidak boleh kita
makan hal tersebut, ya, sebagai wujud perlepasan diri kita dari setan. Mohon nasihat Ustaz, bagaimana emosi? Karena pada saat nonton bola, emosi saya gampang naik. Dan melihat emosi saya tidak mempedulikan yang haram dan yang tidak, karena emosi saya tidak mempedulikan yang kanan dan kiri saya. Apalagi ketika tim kesukaan saya ketinggalan. Emosi saya gampang naik. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, nasihatnya Nabi SAW ketika ada seorang datang kepadanya, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, beri saya nasihat. Nabi berkata kepadanya, la takdzab, jangan kamu marah, jangan kamu gampang emosi. Jangan kamu gampang emosi. Terus Nabi juga berikan jalan keluar. Kalau kita lagi marah dalam keadaan berjalan, duduk, berdiri. Kalau lagi berdiri, duduk. Kalau lagi duduk, berbaring. Berbaring. Supaya hilang itu. Tahan emosinya. Dan itu memiliki keutamaan. Di antara orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang al-kadhimin al-ghaidh, orang-orang yang menahan, menutup, ya, mampu menguasai emosi. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, katakan kekuatan itu bukan ketika bergulat, berkelahi. Tapi kekuatan yang sebenarnya itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Indal ghadab, saat dia marah. Saat dia marah. Iya. Dan setelah itu, untuk meredamnya juga, ya, kita sebenarnya untuk menurunkan emosi ini, apalagi saat tim kita kalah, kita baca hadis tadi. Ketahuilah, jangankan tim kesukaan kita bermain berapa orang di lapangan. Kan begitu. Ya kan? Berapa orang tim kita ini? 11. Begitu ya? 11. Seluruh dunia pun main untuk membela tim kita. Tidak bisa dia menang kalau Allah takdirkan kalah. Baca hadis tadi. Baca hadis tadi. Supaya kita tidak terlalu bersedih. Kalau kalah, takdirnya. Iya. Nggak usah kita terlalu begitu. Iya. Jangan tim kita saja bisa kalah. Dan begitu kita saja bisa meninggal. Mati. Iya. Harus begitu. Beriman terhadap takdir. Iya. Dan jangan terlalu cinta. Itu yang terakhir. Kata Nabi SAW, ahbib habibaka haunan ma. Asa an yakuna bagidoka haunan ma. Cintailah yang kamu cinta itu sewajarnya saja. Karena bisa saja suatu saat menjadi yang kamu benci. Jangan terlalu berlebihan. Karena timnya, cintanya Masya Allah, pokoknya saya rela mati. Bahaya sekali. Iya, tidak boleh begitu. Sewajarnya saja. Supaya kalau kalah, ketinggalan, tidak terlalu kita. Kalau kita berlebihan, nanti bisa bunuh diri. Iya, timnya yang kalah, dia yang mati. Kan tidak bagus begitu. Tidak boleh. Iya, nanti di hari kiamat kita akan disiksa dengan itu. Nah, saat sudah mati, dikasih lihat lagi timnya kalah. Mati lagi. Bahan tidak enak begitu. Tidak enak begitu. Iya, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Saat ini Anda sedang berjuang untuk menghalalkan, mengumpulkan uang tanai untuk wanita yang Anda suka. Terkadang Anda khawatir jika dia tidak menjadi milik anak. Mohon nasihatnya Ustaz. Baca hadis tadi. Itu tepat.
Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Itu hadis kalimatnya penting sekali. Ketahuilah, apa yang menjadi takdirmu tidak mungkin meleset. Pasti akan menjadi milikmu. Tapi kalau itu bukan takdirmu, tidak mungkin menimpa. Tidak mungkin. Jadi itu hadis penting. Kita baca ya, supaya nanti kalau tidak sudah berusaha, sekali sudah kumpulkan uang penai, kerja sana sini, ternyata pas pulang kerja sudah cukup uangnya, sudah lewat. Iya, baca tadi hadisnya. Baca hadisnya tadi, itu nasihat terbaik dari Nabi kita Muhammad SAW terhadap seorang anak muda, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Apabila seorang muslim berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, tetapi setelah sampai di masjid, khatib sedang membaca khutbah, apa yang harus dia lakukan oleh seorang muslim tersebut? Apakah langsung melaksanakan sholat sunnah dulu, ataukah langsung duduk mendengarkan khutbah? Iya, tergantung kita berpendapat sholat tahiyat masjid itu apa hukumnya. Karena kan tidak bisa kita paksakan pendapatnya orang. Kalau kita berpendapat bahwa sholat tahiyat masjid adalah sunnah, dan itu adalah pendapat mayoritas ulama, maka kita langsung duduk. Karena mendengarkan khutbah wajib. Tidak boleh kita sibuk dengan sunnah, dan kita melanggar yang wajib. Tidak boleh seperti itu. Itu kalau kita berpendapat sunnah. Pendapat itu mayoritas. Tapi kalau kita berpendapat wajib, maka mereka akan katakan, ini pendapatnya sebagian ulama fikih. Seperti orang-orang Dohiriyah. Dan kalau kita berpendapat dengan pendapat ini, maka mereka akan katakan, kamu sholat sambil dengar khutbah. Kamu sholat sambil dengar khatib berkhutbah. Itu yang mereka akan jawabkan. Dan yang benarnya pendapatnya mayoritas. Ia menyatakan sholat tahiyat masjid itu hukumnya adalah apa? Sunnah, bukan wajib. Karena pernah ada seorang Arab Badui, Arab pedalaman, bertanya kepada Rasulullah, apa yang wajib bagi saya? Di antara yang Nabi sebutkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kemudian dia bertanya, apakah masih ada selain itu yang wajib? Nabi bilang tidak, kecuali kamu mau melakukan sunnah. Ini dalil yang paling kuat dan yang dimiliki oleh mayoritas ulama fikih. Dia menunjukkan sholat tahiyat masjid itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Jadi kalau kita bertanya kepada orang yang berpendapat sholat tahiyat masjid sunnah, dia akan bilang begitu. Duduk, dengarkan khutbah. Duduk, dengarkan khutbah. Dan itu adalah udzur untuk tidak melakukan sunnah. Wallahu a'lam. Tolong beri saya nasihat. Sudah 3 tahun saya futur. Saya ingin kembali merasakan manisnya ibadah dan semangat dalam menuntut ilmu. Masya Allah, kita sudah datang. Alhamdulillah. Karena kita bertanya, berarti kita sudah semangat kembali. Iya. Ada nasihat dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Iya, imam ahli hadis. Dia ini imam pimpinannya ahli hadis di masanya. Dia bilang, dia katakan, ma'ubidallah mitlul ilm. Allah itu tidak pernah disembah seperti duduk belajar. Karena kalau kita hanya sholat sunnah tanpa belajar, itu hanya sholat sunnah yang kita dapat. Tapi kalau kita belajar, kita tahu halal, kita tahu haram, kita tahu kewajiban yang diwajibkan pada kita tahu hal yang tidak diwajibkan, kita tahu yang boleh, kita tahu yang tidak boleh. Belum lagi nanti kita sampaikan ke orang lain, Allah akan memberikan cahaya kepada wajah kita. Karena Nabi bersabda, nadharallahu mru'an sami'a minni maqalah, sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha thumma ballaghaha. Ya. Allah memberikan cahaya kepada seorang yang mendengar dariku sebuah ucapan, kemudian dia hafal atau dia pahami, kemudian dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana dia dengar. Itu kan keutamaan. Dia sampaikan lagi kepada orang lain. Itu keutamaan yang tidak pernah didapatkan oleh orang lain. Makanya keutamaan orang yang punya ilmu itu bagaikan keutamaan bulan
di atas seluruh bintang yang di langit. Di atas seluruh bintang yang di langit. Maka kita sudah datang, semangatlah terhadap ilmu, karena ilmu itu adalah penghambaan kepada Allah yang tidak ada yang semisal dengan. Tidak ada yang semisal dengannya. Wallahu alam. Bolehkah saya periksa penyakit kepada dokter yang bukan mahramnya? Tergantung. Kalau tidak ada dokter lain, tidak ada, kita sudah cari, hanya dia yang ahli, boleh. Dan boleh dia melihat aurat kita karena hajat, darurat, dibutuhkan. Itu dimaafkan. Dalam pembahasan fikih, orang yang bukan mahram boleh melihat yang bukan mahramnya di beberapa keadaan. Di antara yang disebutkan adalah ketika pengobatan. Ketika pengobatan dibolehkan hal tersebut. Tapi itu tadi syaratnya adalah jika tidak ada yang lain yang ahli di bab itu, di bidang itu. Itu wallahu alam. Ustaz, apakah berdoa harus dalam keadaan suci atau ada wudhu? Tidak harus. Kita boleh berdoa kepada Allah kapan saja, di mana saja. Saat kita suci atau tidak suci. Tidak harus dalam keadaan kita suci atau berwudu dulu baru berdoa. Kapan saja. Kapan saja boleh kita berdoa kepada Allah. Apakah boleh orang tua didoakan supaya dapat hidayah walaupun orang tua kita non-muslim? Boleh. Boleh selama dia hidup. Ya, selama dia hidup boleh kita mendoakan orang tua kita. Dibolehkan. Bagaimana sunnahnya? Cara mandi wajib, apakah ambil wudhu dari tangan sampai mencuci kaki? 3 tuntunan dalam mandi yang disebutkan. Boleh kita berwudhu sempurna seperti sholat, kemudian siram kepala, siram badan. Boleh kita berwudhu dari mencuci telapak tangan, kumur-kumur dan air ke hidung mengeluarkan, kemudian cuci wajah, cuci kedua tangan sampai ke siku, kemudian siram kepala, siram badan, setelah selesai cuci kaki. Jadi tidak ada usap kepala. Ini dua ini Bukhari Muslim. Dua-duanya dicontohkan oleh Nabi SAW. Satunya hadis Aisyah, satunya hadis Maimunah. Dibolehkan. Boleh bahkan tanpa wudhu. Dalam riwayat Muslim dari Ummu Salamah. Ya, beliau bertanya, ya Rasulullah, saya ini perempuan yang lebat rambutnya. Apakah harus saya buka ketika mandi junub? Kan dia kepang, ikat rambutnya. Apakah saya buka ketika mandi junub? Kata Nabi, tidak perlu. Cukup bagi kamu siram kepalamu, berarti tanpa wudhu. Cukup bagimu siram kepalamu, siram badanmu, maka kamu telah suci. Kamu telah suci. Jadi boleh seorang perempuan mandi junub atau mandi suci dari haid dalam keadaan rambutnya terikat. Dan boleh langsung siram tanpa wudhu. Itu 3 cara mandi yang dituntunkan oleh Rasulullah, semuanya dibolehkan. Bagaimana hukum mendapat hadiah di tempat kerja yang sumber dana hadiah tersebut disampaikan oleh pimpinan bahwa sumber dananya dari riba. Dari riba. Iya. Halal. Kalau kita terima. Iya, halal kita terima. Yang haram pelaku ribanya. Adapun kita terima karena kita dikasih hadiah. Kita terima karena kita dikasih hadiah. Ini mungkin kita agak aneh. Agak aneh seperti itu, tapi begitulah dalil. Iya. Begitulah yang dituntunkan oleh dalil. Nabi SAW menggadaikan baju besinya ke Yahudi. Nabi menerima hadiahnya Yahudi. Dihadiahkan kambing, ya, beliau terima. Bahkan sebab Nabi sakit, kita tahu dari mana? Dari sihirnya Yahudi. Dihadiahkan kambing, Nabi makan, ternyata ada sihirnya. Nabi sakit. Mulai dari situ sampai belum wafat. Belum wafat. Padahal usahanya tidak bagus. Jadi yang dilihat bukan usahanya dia, tapi kita ini dikasih mubah. Dikasih mubah. Syekh Ibnu Utsaimin belum ditanya, orang tua saya pekerja riba. Boleh nggak saya makan kalau dia kasih saya harta?
sebagai anak. Demikian pula nanti istrinya. Kata saya boleh. Dosa bagi dia salah. Dia salah kerjanya. Tapi kamu menerimanya karena dia nafkahi sebagai anak. Nafkahi sebagai istri. Itu dalam hal itu. Jadi kita bedakan. Pekerjaannya salah. Dia yang berdosa. Dia yang berdosa. Tapi kalau dia kasih kita hadiah, maka halal bagi kita untuk terima. Halal bagi kita untuk terima. Bukan berarti kita ridho terhadap pekerjaannya. Dan tidak perlu kita tanya, kamu dapat dari mana ini? Riba atau tidak? Tidak perlu kita tanya. Tidak perlu kita menanyakan kepadanya. Kita terima saja kalau kita dikasih hadiah. Iya, itu wallahu alam. Cukup? Alhamdulillah. Katanya cukup. Kita sudahi dulu pertemuan kita di malam hari ini. Insya Allah Ta'ala kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang. Pembahasan berikutnya kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.